Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sistem otot dan sistem pencernaan pada apes. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi apes. Apes adalah bangsa unggas atau bangsa burung. Apes merupakan hewan vertebrata dan termasuk ke dalam kelas tetrapoda. Bangsa burung umumnya aktif di siang hari dan bentuknya sangat menarik karena burung tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu yang indah. Mempunyai dua pasang anggota badan atau ekstremitas. Tubuh apes terdiri atas caput atau bagian kepala, kolum atau serviks. Mulut mempunyai rostrum yang dibangun oleh maksila dan mandibula. Pada bagian atas paruh terdapat lubang hidung yang terdiri dari nares interna yang terletak pada bagian dalam dan nares eksterna yang terletak di bagian luar. Pada basis rostrum terdapat serum. Organum visus dikelilingi oleh kulit yang berbulu, mempunyai ukuran yang cukup besar, terletak di sebelah lateral dari kepala, dan mata dilengkapi oleh iris yang berwarna agak kemerah-merahan. Di sebelah dorsa kaudal dari mata terdapat porus acousticus externus atau lubang telinga luar, sedangkan membrana timpani terdapat di bagian dalamnya. Truncus atau badan ditumbuhi oleh bulu-bulu yang biasanya memiliki warna yang indah. Cauda atau ekor bentuknya pendek biasanya dikenal dengan uropygium. Bulu-bulu yang menutupi ekor disebut retricus. Sistem otot pada apes dapat kita lihat pada gambar mengenai otot-otot yang ada pada apes. Kebanyakan burung memiliki sekitar 175 otot yang berbeda, yang sebagian besar mengontrol sayap, kulit, dan kaki. Sistem otot burung berbeda dalam banyak hal dari kebanyakan vertebrata darat lainnya. Otot-otot leher dan rahang menunjukkan banyak spesialisasi yang dikaitkan dengan fungsi paruh, mobilitas gerakan leher, dan kebiasaan burung saat makan. Vertebrata di bagian tubuh burung banyak yang menyatu, sehingga menyebabkan adanya pengurangan otot di bagian dorsal. Otot perut pada burung juga kurang berkembang, sedangkan otot terbesar dari seekor burung adalah otot pectoralis atau otot dada yang mengatur gerakan sayap dan burung penerbang. Berat dari otot ini yaitu sekitar 15-25% dari berat tubuhnya. Pectoralis disusun oleh pars thoracalis dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sternobrachialis atau SB dan thoracobrachialis atau TB. SB dan TB memiliki asal, insersi, orientasi serat, dan fungsi yang berbeda, serta dipersarafi oleh cabang yang berbeda dari pelus brachialis. TB sangat aktif selama pendaratan dan melayang, sedangkan SB berperan selama mode penerbangan. Otot pectoralis dibedakan menjadi muskular pectoralis mayor dan muskular pectoralis minor atau supraculeus. Sebelumnya, kita tahu bahwa apes memiliki kemampuan bergerak di udara atau terbang. Sebagian besar anggota apes mampu terbang, kecuali beberapa jenis seperti ayam yang hanya mampu terbang rendah dan singkat. Apes dapat terbang karena memiliki sayap dan berat badannya yang dapat dibilang relatif ringan. Nah, otot-otot yang berperan dalam proses terbang apes ini yang disebut dengan otot pectoralis. Jadi yang pertama ada muskular pectoralis mayor. Otot pectoralis mayor merupakan otot depresor dan berkaitan dengan gerakan menurunkan sayap saat terbang. Otot pectoralis mayor ini menyusun 1/5 berat tubuh burung dan bentuknya tebal serta terletak di bagian luar dan terikat pada kepala humerus dari sayap sebelah ventrolateral. Dan detailnya muskular pectoralis mayor ini dapat dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya ada muskular pectoralis minor atau supracoideus. Otot pectoralis minor ini berperan dalam mengangkut sayap untuk terbang dengan tetap menjaga keseimbangan massa pada tubuh burung. Dan letaknya ada pada bagian di dalam dan bentuknya kecil. Selain itu, otot ini juga terletak pada sternum arah proksimal dari pectoralis mayor dan masuk pada sisi atau humerus. Gambar dari muskular pectoralis minor ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Nama saya Fatima Az-Zahra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai otot punggung apes
dan otot penghubung lengan atas dan tubuh apes. Otot punggung apes ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, trapezius. Trapezius ini terdapat di semua ruas-ruas tulang vertebrata, berpangkal di tulang oksipital dan berfungsi menarik dan mengangkat sendi bahu. Yang kedua, musculus latissimus dorsi. Otot ini berpangkal pada ruas tulang vertebrata yang kelima dari bawah fascia lumboid dan berfungsi menutupi ketiak bagian belakang, menengahkan dan memutar tulang pangkal lengan ke dalam. Dan yang ketiga, musculus lumboid. Otot ini berpangkal dari ujung processus xiphoid dari tulang leher V, ruas tulang vertebrata V di sini menuju ke pinggir tengah tulang belikat. Dan fungsinya yaitu untuk menggerakkan tulang belikat ke atas dan ke tengah. Pada apes juga memiliki otot-otot yang menghubungkan lengan atas dan tubuh. Yang pertama, pectoralis major, yang berposisi di depan dada, asal dari sternum, clavikula, dan cartilago iga-iga sejati, insersi humerus, dan berfungsi mengaduksi bahu, menarik lengan melewati depan dada, dan rotasi internal bahu. Kedua, latissimus dorsi yang posisi menyelam punggung dari regio lumbal ke bahu, asal torakal bawah, vertebrata lumbal dan sekral serta crista iliaca, insersi humerus, dan mempunyai peran mengaduksi bahu, merotasi internal bahu, dan menarik lengan ke bagian belakang dan ke bawah. Yang ketiga, serratus anterior yang berada di atas sisi torak dan bagian bawah skapula pada punggung, asal yaitu bagian depan iga atas ke-8, insersi bagian medial batas skapula, dan memiliki fungsi yaitu antagonis terhadap trapezius dan menarik skapula ke depan. Saya akan membahas terkait tentang pencernaan pada apes, di mana pencernaan pada apes itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pencernaan secara kinetik, yang kedua ada pencernaan secara enzimatis, dan yang ketiga ada pencernaan secara biologi. Pada gambar itu terdapat bagian-bagian dari sistem pencernaan pada apes, di mana terdiri atas rongga mulut, lidah, faring, esofagus, proventiviolus, ampela, hati, kantung empedu, ada usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan kloaka. Selanjutnya terkait tentang proses pencernaan makanan pada apes, di mana proses pencernaan pada apes ini dimulai saat makanan masuk ke dalam rongga mulut yang terdapat lidah. Nah, setelah masuk ke dalam rongga mulut, maka makanan tersebut akan masuk lagi ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, maka makanan akan masuk dan disimpan di timbolok. Karena di timbolok makanan itu akan mengalami penghalusan atau makanan itu dihaluskan. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam ampela. Masuknya makanan ke ampela itu untuk menghaluskan, melumatkan kembali makanan yang telah dimakan. Setelah lumat, maka makanan ini itu akan masuk ke dalam usus halus. Nah, pada di usus halus ini sari-sari makanan akan diserap dan dibantu oleh beberapa enzim. Dan setelah itu akan menuju ke usus besar, lalu makanan ini akan keluar menuju ke kloaka. Sekian materi dari saya. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang kelenjar pencernaan pada apes. Jadi pada saluran pencernaan apes juga terdapat organ tambahan yang mempunyai hubungan dengan saluran pencernaan yang berfungsi sebagai saluran untuk mengekskresikan material dari organ tambahan ke saluran pencernaan yang berguna untuk melancarkan proses pencernaan pada makanan. Jadi ada 3 organ tambahan yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan, yaitu hati, kantung empedu, serta pankreas. Yang pertama ada hati, biasa juga disebut hepar atau liver. Hati ini terletak di antara empedal dan kantung empedu. Warnanya kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter atau kanan dan lobus sinister atau kiri.
Tiap lobus memiliki satu ductus hepaticus yang nantinya akan bermuara pada usus halus. Lalu kelenjar pencernaan yang kedua itu ada kantung empedu. Jadi cairan yang berwarna hijau kekuningan yang sudah dihasilkan oleh hati nantinya tersimpan di sebuah kantung. Kantung itu yang kita sebut kantung empedu. Kantung empedu ini terletak di lobus sebelah kanan. Lalu yang terakhir kelenjar pencernaan pankreas. Pankreas ini terletak pada lipatan duodenum antara pars descendens dan pars ascendens dengan ductus dan bermuara pada pars ascendens duodenum. Jadi pankreas ini berfungsi mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pankreaticus dan nantinya itu menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, serta protein. Sehingga nanti karbohidrat, lemak, dan proteinnya itu bisa diabsorpsi oleh saluran pencernaan.